Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur pagi hari ini. Kita boleh melihat kalau tadi pagi hujan ya, tapi syukur pagi hari ini hujan boleh berhenti dan kita boleh sama-sama beribadah memuliakan nama Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini Bapa. Kau berikan kami semua kesehatan dan kekuatan sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Satu kerinduan hati kami Bapa, kami mau mempermuliakan Engkau. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah Bapa lewat ibadah kami, apa yang kami kerjakan hari ini, semuanya boleh menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, mengurapi setiap kami. Bahkan Tuhan, sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan hentar tibakan di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami akan buka ibadah kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bagi Allah yang mulia. Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Datang kepadanya, sujud di hadapan tangannya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa. Engkau layak
pujian kami bagimu ya Tuhan. Mau persembahkan pujian kami bagi Engkau Allah, karena Engkau yang layak Tuhan. Haleluya, haleluya. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, 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 kudus dan mulia namamu. Haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, Dia yang kita sembah dan kita muliakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Kita mau agungkan Dia, kita mau memuji Dia dengan sukacita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung
percaya Dia telah membuktikan kasih-Nya buat kita semua. Amin. Kita mau katakan, ku tetap cinta. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang menerpa dalam hidup kita, kita mau tetap cinta kepada Tuhan. Haleluya. Menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa kita mau tetap cinta apapun yang terjadi di dalam hidup kita, badai cobaan sekalipun, kita mau tetap cinta. Ku tetap cinta. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Terlalu banyak yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita. Kalau kita masih ada sampai saat ini, semua karena kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Apapun yang kita miliki semua karena kebaikan-Nya. Bahkan kesehatan yang kita miliki saat ini juga karena kebaikan-Nya. Sebab itu jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Karena kita tidak dapat membalas segala kebaikan-Nya dalam hidup. Mungkin seringkali kita merasa bahwa kita sudah melakukan banyak hal bagi Tuhan. Tapi ingatlah, Dia yang sudah mengorbankan hidupnya buat kita semua.
Dia terlebih mengasihi hidupmu dan hidupku. Oleh sebab itu, apa yang kita berikan tidak sebanding dengan apa yang sudah Dia lakukan dalam hidup kita. Dia menyelamatkan hidup kita. Dia mengorbankan dirinya bagi kita. Haleluya Yesus. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya.
Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Biarlah apa yang kami naikkan, setiap pujian yang kami persembahkan Bapa, semuanya ini boleh naik di hadapan-Mu, menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Sebagai pengakuan kami bahwa kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia apapun yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami Tuhan lewat hamba-Mu. Biarlah urapan Allah turun atas kehidupan hamba-Mu, bahkan atas kehidupan kami semua yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kami percaya ya Roh Kudus, Allah memberkati kami semua, mengurapi kami semua, sehingga kami boleh Tuhan menerima kebenaran firman-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini ya Bapa, dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu berbicara bagi kami saat ini. Kami siap Tuhan, di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan karena kebaikannya, kemurahannya, pemeliharaannya. Kita boleh bertemu di dalam rumah Tuhan ini, beribadah bersama-sama di semua kemurahan Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semuanya. Semoga tahun ini adalah tahun berkat buat kita semua. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Frank yang sudah memberi kesempatan untuk pagi hari ini saya melayani di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Baik, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, pengharapan yang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar bersama-sama tentang pengharapan. Setiap orang pasti punya sesuatu yang diinginkan dan diharapkan. Memasuki tahun 2022, mungkin di antara kita ada banyak yang mengharapkan sesuatu terjadi di tahun ini. Tentunya sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang kita harapkan menjadi sebuah terobosan dalam kehidupan kita semuanya. Pengharapan di dalam pengertiannya sebenarnya mengandung makna sebagaimana dicatat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengharapan itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang kita harapkan memenuhi apa yang menjadi impian kita. Jadi kalau berbicara tentang sesuatu yang kita inginkan, itu bisa berbicara tentang sesuatu yang kita inginkan terjadi di hari ini atau di masa depan kita. Tetapi di dalam pengharapan ini saya mengambil tentang pengharapan yang benar. Berarti ada pengharapan yang salah. Jadi ada pengharapan yang sebenarnya pada akhirnya tidak memenuhi apa yang kita inginkan. Oleh karena itu pagi hari ini, sehari itu kita belajar bersama-sama. Jangan sampai kita memiliki pengharapan yang salah. Pengharapan yang salah itu pengharapan yang pada akhirnya akan membuat kita kecewa. Oleh karena itu pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang pengharapan yang benar ini. Saya mengambil di dalam satu ayat, kitab Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 dan 8. Ayat yang sangat terkenal, yang sudah tidak asing lagi. Dan ayat ini cukup memberkati buat kita semuanya.
Demikian firman Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita melihat bahwa di dalam kitab Yeremia ini, di sana firman Tuhan sangat jelas mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya katakan ini adalah salah satu yang menunjukkan pengharapan yang benar itu seperti apa. Nabi Yeremia di dalam kitab ini mencatat bahwa pengharapan yang benar itu adalah pengharapan yang kita taruh kepada Tuhan. Seringkali sebagai manusia, saya katakan tadi, kita punya pengharapan yang salah. Ketika terjadi sebuah masalah di dalam kehidupan kita seringkali berharap bukan kepada Tuhan. Seringkali kita menaruh pengharapan kita itu kepada manusia. Kita melihat bahwa manusia yang kita harapkan mampu menolong kita keluar dari masalah. Misalnya mungkin orang tersebut punya kemampuan finansial yang bagus. Mungkin juga orang tersebut kita lihat punya jabatan tertentu. Mungkin juga kita lihat bahwa orang tersebut adalah orang yang pandai, orang yang pintar. Bisa jadi kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari orang yang kita harapkan itu sepertinya baik sekali, suka menolong, suka memberi dan lain sebagainya. Tetapi sebaik-baiknya manusia, firman Tuhan justru berkata, ketika kita menaruh pengharapan kita kepada manusia dan bahkan membuat kita sepertinya mengandalkan mereka, justru di ayat sebelumnya dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Inilah yang saya katakan, kadang-kadang kita punya pengharapan, tetapi kita salah menaruhnya. Kita salah menempatkannya. Seringkali di dalam pengharapan yang kita miliki, kita justru menghadapi kekecewaan. Tentu kalau kita berbicara contoh, ada banyak contoh yang menyatakan atau menunjukkan bahwa seringkali berharap kepada manusia itu menghasilkan sebuah persoalan baru. Kita kecewa di belakang hari karena ternyata orang yang kita harapkan ini ternyata A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita juga menaruh pengharapan kita bukan kepada manusia, tetapi kepada kuasa lain. Berapa banyak kita melihat berbagai macam persoalan, manusia mengambil jalan untuk menyelesaikannya dengan kuasa yang lain, kuasa setan, kuasa iblis. Di Jogja ini sangat kental seperti itu, ya Bapak Ibu Saudara. Contoh paling ringan adalah orang yang mau berdagang. Orang misalnya membuka sebuah rumah makan. Kita ada banyak menemukan cerita. Bahkan seringkali ada orang-orang tertentu berkata, di dalam bahasa Jawa dia berkata, kalau mau berdagang, berjualan, itu harus ada lemek. Nah, orang Jawa bilang lemek itu alasnya. Harus ada sesuatu yang bisa membuat dagangannya laris.
Bahasa-bahasa seperti itu sering saya temukan ketika bertemu dengan seseorang. Dia memberikan nasihat yang sepertinya bijak dan baik. Nasihat yang sepertinya bijak dan baik. Tetapi kita harus hati-hati. Karena ternyata sesuatu yang bijak dan baik itu belum tentu benar. Karena ternyata dia sarankan untuk kita bekerja sama dengan kuasa yang bukan kuasa Tuhan. Mungkin salah satu contohnya mencari kekayaan dengan cara tidak benar, warisan, pengasihan, dan lain sebagainya. Saya yakin di sini tidak ada. Amin. Saya hanya menceritakan ini adalah salah satu contoh pengharapan yang kita salah menaruhnya. Ketika seseorang membuka hatinya untuk kuasa kegelapan, maka sebenarnya dia kehilangan kasih karunia Allah. Dia justru melawan Allah, sumber berkat itu sendiri. Kenapa? Karena dia tidak percaya kepada berkat Allah. Dia tidak percaya rezeki yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Sehingga firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan kuasa kegelapan. Pagi hari ini kita melihat bahwa kita memerlukan pengharapan yang kita taruh secara benar. Pengharapan yang kita taruh secara benar tadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akan membuat kita memiliki sebuah kepastian. Firman Tuhan berkata bahwa pengharapan yang benar itu tidak mengecewakan. Bahkan pengharapan yang benar seperti firman Tuhan yang kita taruh kepada Tuhan itu menjadi sauh yang kuat yang menolong kita saat badai itu datang menerpa hidup kita. Sauh itu dibutuhkan sebuah kapal. Itu berbicara sebuah jangkar, ya kan? Kapal besar itu harus punya. Kenapa? Karena di lautan yang luas semuanya serba tidak terduga. Ketika badai datang menerpa, maka sauh atau jangkar itu dibutuhkan, dilemparkan ke air dan ditancapkan ke batu karang. Dan itu akan membuat kapal ini tidak akan mudah terbalik, tidak akan mudah hancur karena badai tadi, tetapi akan membuat kapal ini bisa bertahan melewati badai tersebut. Mungkin kita bisa lihat bahwa ternyata sauh atau jangkar itu sesuatu yang sangat penting yang dibutuhkan oleh sebuah kapal yang besar. Dan firman Tuhan berkata, jangkar atau sauh itu adalah sebuah pengharapan di dalam hidup kita. Pengharapan yang kita taruh kepada Allah itu seperti jangkar yang kita lempar menancap di batu karang yang hidup, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itulah yang membuat kita mampu melewati badai kehidupan ini. Dan saya katakan, ini adalah pengharapan yang benar. Jadi di dalam kehidupan kita ada banyak keinginan yang kita merindukan bahwa keinginan itu terjadi dalam hidup. Anak-anak muda punya keinginan, punya cita-cita, artinya punya pengharapan masa depan yang cerah, kan begitu. Dapat pekerjaan yang bagus, dapat peluang yang bagus. Kalau bisa masih muda sudah kaya, amin. Sukses, itu menjadi sebuah pengharapan. Apakah salah? Tidak salah. Tetapi kita harus tahu menaruh pengharapan kita. Jangan sampai salah kita menaruh pengharapan itu pada
hal-hal yang keluar dari firman Tuhan. Tetapi taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Pengharapan yang ditaruh kuat kepada Tuhan tidak hanya membuat kita kuat menghadapi badai, tetapi firman Tuhan berkata, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bahasa sehari-hari, rezekinya itu mengalir lancar, tidak pernah berhenti. Berkatnya mengalir deras, tidak pernah berhenti. Itulah orang-orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Jadi perlu kita renungkan di dalam kehidupan kita selama ini. Apakah pengharapan kita itu sudah menjadi pengharapan yang benar yang kita taruh kepada Tuhan? Jika belum, ini adalah waktunya kita mulai menata kehidupan kita mengawali tahun 2022. Kita mulai taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi pengharapan yang benar, saya mencatat ada 2 hal yang penting yang dibutuhkan oleh pengharapan yang dikatakan benar tadi. Pertama sudah saya sampaikan, pengharapan yang benar adalah pengharapan yang kita taruh kepada Tuhan. Dan yang kedua, pengharapan yang benar adalah pengharapan yang memiliki dasar. Dasarnya apa, Bapak Ibu Saudara? Mari kita akan lihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi firman Tuhan sangat jelas bahwa pengharapan yang benar adalah pengharapan yang memiliki dasar iman. Dikatakan sekali lagi dalam firman Tuhan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini menjadi penting bagi kita semuanya, supaya pengharapan kita itu terposisikan sebagai pengharapan yang benar, yang pada akhirnya menjadi sebuah pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan pengharapan yang benar seperti yang saya sampaikan tadi, pertama adalah pengharapan yang kita taruh kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah pengharapan yang memiliki dasar iman, keyakinan, kepercayaan. Berkali-kali firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup karena iman. Iman adalah sebuah keyakinan bahwa kita percaya penuh kepada Allah, kepada Yesus Kristus, bahwa hidup kita itu sudah diatur dengan baik. Makanya muncul lagu, tiap langkahku telah diatur oleh Tuhan. Ada sebuah kesadaran yang muncul di dalam diri kita bahwa setiap bagian kehidupan kita itu Tuhan campur tangan di sana. Kenapa? Karena kita ini istimewa, Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya mungkin agak lupa, tapi sepertinya saya pernah menyampaikan
di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa kita ini istimewa, kita ini diadopsi, kita ini sebenarnya orang-orang yang tidak masuk hitungan. Peristiwa Natal ini sebenarnya bukan hanya mengingatkan kepada kita akan kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia, tetapi juga mengingatkan kepada kita bahwa rancangan semula Allah datang kepada dunia tidak diperuntukkan untuk banyak orang, banyak bangsa, tetapi rancangan awal adalah Dia datang kepada milik kepunyaannya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca di sana ada sebuah pernyataan yang mengingatkan pada awalnya Allah datang ke dalam dunia ini bukan untuk semua bangsa. Dia mengorbankan segala sesuatunya. Ya, Desember kan kita mengingat sebagai peristiwa Natal. Rasul Paulus menggambarkan peristiwa Natal itu adalah peristiwa pengorbanan terbesar Allah. Bagaimana Yesus yang adalah pribadi Allah mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Semua kemuliaannya ditinggalkan. Dia turun dalam peristiwa Natal itu sebagai seorang hamba. Makanya dia tidak lahir di istana, tidak lahir di rumah pejabat negara, tetapi dia lahir di sebuah kandang yang hina, yang menggambarkan Allah itu benar-benar mengorbankan segalanya untuk menyelamatkan manusia. Dan rancangan awal adalah Dia datang kepada milik kepunyaannya. Siapa itu? Itu adalah bangsa Israel. Bangsa yang dianggap sebagai milik kepunyaannya. Dia ingin menyelamatkan bangsa ini. Dia korbankan segala-galanya. Dia turun dari surga ke dalam dunia menjadi seorang hamba, datang kepada milik kepunyaannya, dan alangkah kecewanya. Karena sesuatu yang diharapkan itu tidak terjadi. Injil Yohanes mencatat milik kepunyaannya itu justru menolaknya. Itulah sebabnya kasih karunia itu dialihkan kepada segala bangsa, termasuk kita ini. Sedikit banyak kita berterima kasih kepada bangsa yang menolak tadi, karena kalau dia menerima, mungkin kita dibedakan. Belum tentu kita bisa menerima keselamatan. Tetapi karena bangsa ini menolak, sehingga firman Tuhan berkata, Tuhan itu mengalihkan kepada semua orang, sehingga setiap orang yang mau percaya itu menjadi orang-orang istimewa. Kenapa? Karena mereka semuanya diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Inilah yang saya katakan, Bapak Ibu Saudara dan saya ini istimewa. Jadi kita lihat pengorbanan Tuhan yang begitu besar, itu membutuhkan iman, membutuhkan totalitas kehidupan kita ini percaya kepada Tuhan. Pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan itu mendorong kepada kita semuanya untuk kita mempercayai bahwa setiap langkah hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus berkata, bukan untuk menghukum, tetapi Tuhan datang untuk menyelamatkan, memulihkan keadaan kita yang dibelenggu oleh dosa itu dilepaskan. Bukan hanya belenggu dosa, bahkan kutuk dosa yang mengikuti belenggu dosa tadi sudah dipatahkan semua.
Sehingga pada pagi hari ini firman Tuhan mendorong kepada kita semuanya, jangan kita menaruh pengharapan kita kepada kuasa yang lain, tetapi taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Dan pengharapan yang benar tadi adalah pengharapan didasarkan pada iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Jika pengharapan itu kita taruh kepada Tuhan dan kita mengimani bahwa pengharapan itu pasti terjadi dalam hidup kita, firman Tuhan juga berkata, percayalah apa yang kamu doakan itu Tuhan berikan. Amin. Artinya percayalah apa yang Bapak Ibu Saudara harapkan dan sudah ditaruh kepada Tuhan, itu pasti terjadi dalam kehidupan. Ini adalah langkah iman. Jadi iman tidak hanya berbicara tentang teorinya saja, tetapi juga prakteknya. Makanya Yakobus berkata, kalau kita hanya berkata, mengatakan kita punya iman dan kita berkata saya percaya kepada Allah, firman Tuhan juga berkata setan juga percaya. Lalu yang membedakan apa? Yang membedakan prakteknya. Apakah benar iman kepada Allah itu kita praktekkan, kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang istimewa, kita ini adalah anak-anak Allah. Ternyata ketika berbicara pengharapan begini agak rumit ya Bapak Ibu Saudara. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ternyata pengharapan yang menghasilkan sesuatu yang baik, terobosan yang bagus, ternyata ada sesuatu yang harus diikutkan di dalamnya. Saya katakan ini adalah pengharapan yang benar. Di dalam Alkitab kita bisa menemukan bahwa pengharapan yang benar ketika dilakukan, ketika dikerjakan, itu menghasilkan mujizat. Abraham adalah bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia juga punya pengharapan. Dia membangun sebuah keluarga dengan harapan dia punya keturunan yang kelak akan mewarisi segala harta dan kekayaannya. Tetapi fakta Alkitab menunjukkan bahwa Abraham dan Sarah istrinya tidak punya anak. Dari hari ke hari, tahun ke tahun, dari muda menjadi tua, menjadi opa, oma, kakek, nenek, mereka tetap tidak punya. Sebagai manusia, ini sudah jalan buntu, bukan jalan keluar. Lalu kemana mereka menaruh pengharapannya? Apakah mereka masih bisa berharap memiliki keturunan? Sepertinya mustahil bagi manusia, karena mereka sudah melewati masa-masa muda. Tidak mungkin. Tetapi kita lihat Abraham sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Dia begitu diperhitungkan oleh Allah karena dia menaruh pengharapannya itu kepada Allah. Abraham percaya ketika Allah berkata, engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi lautan. Sekalipun dia sudah melewati waktu dari tahun ke tahun, kurang lebih 25 tahun dia menunggu janji Tuhan, Abraham tidak pernah mengeluh. Dia tetap percaya. Seperti saya katakan tadi, mungkin kalau dalam bahasa saya, Abraham ini juga mengerti bahwa setiap langkahnya itu sudah diatur oleh Tuhan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Karena ternyata di masa tuanya mujizat terjadi. Orang yang
seharusnya sudah tidak bisa mengandung dan melahirkan anak, ternyata bisa. Mereka punya anak Ishak. Ini adalah sebuah contoh bagaimana pengharapan yang ditaruh secara benar menghasilkan mujizat di dalam kehidupan seseorang. Contoh yang kedua, seorang ibu yang bernama Hana memiliki persoalan yang hampir sama seperti Abraham. Bahkan persoalannya, dia adalah seorang wanita yang dimadu. Kenapa dimadu? Artinya dia istri tua. Kenapa suaminya harus kawin lagi? Karena Ibu Hana juga sama, tidak punya anak. Tetapi penderitaan seorang wanita yang bernama Hana ini tidak seperti yang terjadi pada Abraham. Ibu Hana ini di dalam peristiwa hidupnya, dia adalah orang yang tersakiti. Dia dihina oleh madunya karena tidak punya anak. Tetapi kita perhatikan, di tengah persoalan yang dia hadapi, mungkin bagi Ibu Hana ini adalah badai kehidupan yang terus-menerus terjadi setiap hari. Karena wanita perasaannya kuat, mungkin kesedihannya itu juga luar biasa. Terbukti ketika Ibu Hana diajak suaminya ke bait suci, bertemu dengan Imam Eli, dan ketika dia berdoa, Imam Eli justru berkata, "Engkau jangan mabuk di gereja." Kalau bahasa kita sekarang, ya kan. Saking beratnya masalahnya, Ibu Hana tidak bercerita kepada Imam Eli, tetapi dia menyampaikan kepada Tuhan keluh kesahnya. Saya katakan Ibu Hana ini, dia melakukan langkah yang tepat. Pertama, dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Dia melangkah dengan imannya, yakin bahwa doanya didengar Tuhan. Dan apa yang terjadi kita lihat, pengharapan yang ditaruh secara benar, didasari iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-20, dikatakan, maka setahun kemudian dari setelah dia berdoa, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ibu Hana tidak meminta kepada manusia, kepada Imam Eli, tidak lari kepada kuasa kegelapan. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, dan Tuhan mendengar doa. Pengharapan yang benar membuat Allah tergerak hatinya untuk menjawab setiap doa dari anak-anak Tuhan yang memiliki pengharapan yang benar. Tadi kita bicara Abraham, kita juga berbicara Ibu Hana. Saya berikan contoh satu lagi, seorang ibu yang pendarahan selama 12 tahun. Saya sering menyampaikan khotbah tentang hal itu. Di sini saya juga pernah menyampaikan. Seorang ibu yang pendarahan selama 12 tahun. Injil Markus mencatat bahwa segala harta miliknya sudah habis dipergunakan untuk berobat. Bukannya sembuh, tetapi keadaannya menjadi lebih berat, lebih parah. Orang yang mengalami pendarahan pasti berefek pada kondisi fisiknya. Karena darah yang keluar, biasanya seorang wanita dia pasti lemah sekali, pucat,
Untuk melakukan aktivitas yang berat itu rasanya juga berat. Apalagi selama 12 tahun, itu bukan waktu yang singkat, itu panjang. Namun dia punya pengharapan yang benar ketika dia mendengar cerita tentang Yesus. Maka mulai muncul iman di dalam hatinya. Dan pada akhirnya imannya itu mendorong kepada dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan dengan sebuah perkataan, asal ku jamah jubah, aku akan sembuh. Ibu anak, maaf bukan ibu anak, wanita yang pendarahan 12 tahun ini, dia tidak hanya berteori, tidak hanya berkata aku percaya Tuhan, tetapi dia juga membuktikan dengan langkah iman. Ketika dia mendengar Yesus masuk ke desa, orang banyak berduyun-duyun menyongsong kehadiran Tuhan Yesus. Ibu yang pendarahan 12 tahun ini tidak mau ketinggalan. Sekalipun secara fisik kondisinya sebenarnya tidak memungkinkan. Jangankan untuk berkerumun berdesak-desakan, mungkin untuk berjalan beberapa meter saja dia membutuhkan waktu yang lama. Satu langkah, dua langkah berhenti, menahan sakit, melangkah lagi, berhenti lagi. Kenapa? Lemes, karena memang kekurangan darah. Darahnya habis, 12 tahun keluar terus. Tetapi di dalam kelemahan tubuhnya tidak membuat imannya menjadi lemah, tidak membuat pengharapannya itu menjadi pupus. Tetapi iman dan pengharapan itu menjadi hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita lihat wanita yang pendarahan 12 tahun tadi, karena menaruh pengharapan secara benar kepada Tuhan, dia membuktikan dengan langkah imannya, dia sembuh. Amin. Dia sembuh. Saya mendadak Tuhan bukan saya sembuh sampai hari ini. Tuhan berkati ya Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini Tuhan melawat Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu pergumulan persoalan Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika firman Tuhan datang kepada Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Dia sedang melawat, dia sedang mendengar seruan di dalam doa, mendengar apa yang menjadi pergumulan hidup Bapak Ibu Saudara semuanya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara tidak bercerita ke kiri ke kanan kepada orang-orang terdekat dan lain sebagainya, tapi Tuhan tahu. Itulah saya katakan, milikilah pengharapan yang benar, yaitu pengharapan yang kita taruh kepada Tuhan, didasari iman. Kita mau melangkah dengan iman, datang kepada Tuhan. Abraham dengar-dengaran kepada Tuhan. Ibu Hana ketika punya masalah, dia mau datang kepada Tuhan. Ibu yang pendarahan 12 tahun, dia juga berjuang melawan kelemahannya. Dia datang kepada Tuhan, dan mujizat terjadi. Mereka mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Saya yakin pagi hari ini Bapak Ibu Saudara punya kesempatan yang sama. Amin. Kita semuanya pasti akan ditolong dan diberkati oleh Tuhan.
Puji nama Tuhan. Saya tidak akan perpanjang lebar firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan berbicara kepada Bapak Ibu Saudara melalui Roh Kudus-Nya. Tapi mari kita introspeksi dalam hidup kita. Apakah selama ini kita sudah menaruh pengharapan kita secara benar kepada Tuhan? Apakah kita mendasarkan pengharapan itu pada iman kita? Jika belum, ini adalah waktunya untuk menata kembali. Jangan bangga dengan kepandaianmu, kehebatanmu, tetapi banggalah kepada Yesus, di mana engkau menaruh pengharapan dan imanmu kepadanya. Karena Yesus Tuhan adalah sumber berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan tak mampu bertahan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin persoalan datang bertubi-tubi dalam hidup, dan engkau mungkin merasakan seolah-olah tiada jalan lagi dalam hidup. Engkau merasakan beban berat terjadi dalam hidup. Tetapi melalui lagu ini kita diingatkan, di setiap persoalan dan pergumulanmu, Yesus hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita semuanya. Dia adalah gembala yang baik yang mengenal kita satu persatu. Dia mendengar pergumulanmu, doamu, dan hari ini Tuhan sedang melawatmu. Mari kita angkat pujian ini sebagai pernyataan iman kita. Hanya nama Yesus yang membuat pengharapan kita memiliki kepastian. Setiap doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Haleluya. Saat tiada, saya kembalikan pada Ibu Gembala. Pahitnya
Kita bersyukur bahwa kita punya Allah yang sangat baik bagi kita. Biarlah kita mau menaruh pengharapan kita pada tempat yang benar, yaitu kepada Allah. Karena hanya Dia yang dapat menolong setiap pergumulan hidupmu. Bawalah setiap masalahmu di hadapannya. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah membiarkan kita ada dalam penderitaan. Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang tidak akan meninggalkan kehidupanmu. Mungkin saat ini engkau belum melihat jawabannya, tetapi tetap taruhlah pengharapanmu di dalam Tuhan. Dalam iman percaya kepadanya. Kita percaya bahwa ada waktunya yang tepat Dia akan memberikan. Dia akan menjawab setiap pergumulan hidupmu. Bapa, Engkau baik. Engkau sungguh baik bagi kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Tentunya Engkau Bapa yang sangat baik. Haleluya Yesus. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Engkau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Katakan kembali, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembah, menyanyi Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembah, menyanyi Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Haleluya. Nanti dengan kasih Kristus, nanti Saudari Esther pimpin dalam doa. Terima kasih Bapa buat setiap kasih karunia yang Engkau berikan ya Bapa. Kami telah mendengarkan setiap dari firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau memberkati setiap kami. Biarlah setiap firman yang hidup boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami ya Bapa. Boleh memimpin, membimbing kami ke jalan-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman yang ada tertanam di dalam hati kami sehingga menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan setiap firman-Mu. Kiranya Engkau berikan setiap apa yang
beliau butuhkan ya Bapak. Kiranya setiap apa yang beliau boleh sampaikan boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, silakan duduk. Kita akan jalankan persembahan kita. Pujian. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia tempat perlindungan, tempat perlindungannya tinggi. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya akan Dia tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia perisaiku, tempat perlindungannya tinggi. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan saudara. Kita akan lihat pengumuman gereja untuk minggu depan. Untuk ibadah raya tanggal 30 Januari, nanti yang akan bertugas memimpin pujian nanti saudara Daniel, dan singernya nanti saudari Priska, LCD saudara Pendi, cek suhu saudari Sarah, kolektan Ibu Endah, dan tim musik seperti biasa. Itu saja pengumuman gereja, mohon menjadi periksa. Mari saya sudah undang sidang jemaat Tuhan untuk berdiri, kita akan tutup ibadah kita dalam doa. Terima kasih, Pak Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang senantiasa kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada Engkau, kami percaya Engkau ada di tengah kami, Engkau melawat setiap umat-Mu, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Mungkin ada di antara kami datang dalam pergumulan, dalam beban berat, datang buat sakit penyakit. Mari Tuhan saat ini Engkau ulurkan tangan-Mu, Tuhan sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru. Dalam persoalan pencobaan Tuhan beri pertolongan. Bahkan Tuhan nyatakan kuat kuasa dan mujizat-Mu, sehingga setiap pengharapan dari setiap umat-Mu dan hamba-hamba-Mu Tuhan, semuanya menjadi pengharapan yang pasti, pengharapan yang diberkati oleh Tuhan, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Kami percaya pagi hari ini Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Dan saat ini sebelum kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami bersatu hati, kami berdoa pekerjaan Tuhan yang ada di seluruh wilayah negara kami Indonesia ini, baik di kota besar, di kota kecil, di pedalaman, bahkan di pelosok sekalipun. Kami berdoa Tuhan, lawat gereja-Mu Tuhan, pakai hamba-hamba-Mu, pakai anak-anak Tuhan, menjadi terang dan garam di tengah bangsa ini, sehingga kehadiran gereja Tuhan, kehadiran anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan benar-benar menjadi berkat yang membuat bangsa ini boleh dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus pekerjaan Tuhan di DIY Yogyakarta ini Tuhan, baik yang ada di kota, baik yang ada di Kulon Progo, Bantul, Sleman, bahkan Gunung Kidul. Tuhan lawat Tuhan pekerjaan Tuhan, lawat gereja-gereja Tuhan yang pada hari ini beribadah kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan nyatakan kuat kuasa-Mu supaya gereja Tuhan pada hari ini Tuhan mengalami pertolongan dan berkat Tuhan, dan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat di seluruh DIY dan sekitarnya ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa pekerjaan Tuhan di tempat ini, GPDI Makedonia. Kami Tuhan senantiasa berserah kepada Tuhan. Tuhanlah yang sudah menaruh gereja-Mu, rumah Tuhan ini di tempat ini. Yalah Tuhan, Kau kirimkan dengan jiwa-jiwa yang baru, sehingga setiap kursi yang masih kosong boleh terisi dengan jiwa-jiwa yang memuliakan Tuhan. Tempat ini boleh penuh dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan pakai terus hamba-Mu, Bapak Pendeta Pran dengan Ibu Mary Tuhan, sebagai gembala di tempat ini. Tentunya ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang dihadapi, tapi Tuhan beri kekuatan yang ekstra, beri pengurapan khusus, bahkan di dalam setiap pelayanan Tuhan sertakan dengan tanda-tanda heran dan ajaib, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu boleh memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini, membawa umat-Mu semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Dan kami berdoa untuk Bapak Pendeta Pran yang saat ini masih ada di Surabaya. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu di dalam rencana perjalanan ke Yogyakarta, sebagaimana Tuhan hantar ke Surabaya dengan selamat. Yalah Tuhan pimpin pulang ke tempat ini juga dengan selamat, bahkan pulang membawa berkat yang datangnya dari Tuhan, boleh kembali melayani pekerjaan di tempat ini dan mendampingi umat-Mu untuk senantiasa boleh hidup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami sebentar akan bersama-sama meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing, yang jauh, yang dekat, yang naik kendaraan, yang berjalan kaki. Tuhan sertai lindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, dan Tuhan sertai dengan berkat yang datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan bersama-sama pulang ke rumah kita masing-masing. Bawalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menjadi bagian dalam hidupmu mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Pulanglah di dalam berkat dan damai sejahtera Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.